Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini film-film barat paling romantis sepanjang masa nih guys. Nah, saya pernah bikin ya guys ya mengenai film-film barat paling romantis, tapi ternyata dan sayang banget dapat peringatan dari YouTube nih. Jadi mau nggak mau saya harus bikin ulang. Dan ternyata banyak banget film barat yang romantis-romantis nih. Jadi ini yang part pertamanya saya bikin beberapa part. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya. Langsung aja yang pertama ada film The Notebook tahun 2004. Kalau kalian melihat di mana aja film barat paling romantis, pasti judul yang satu ini bakal masuk ke dalam list nih. Diceritakan mengenai sepasang muda-mudi yang saling jatuh cinta. Akhirnya mereka harus berpisah nih karena tidak mendapatkan restu dari orang tua. Si cewek pun bertunangan dengan cowok lain dan si cowok mendaftar untuk perang nih. Sepulang dari perang mereka dipertemukan lagi nih guys. Tapi apakah cinta tetap berpihak kepada mereka ataukah mereka harus dipisahkan nih? Salah satu film yang harus pakai banget kalian tonton. Berikutnya kita ke film romantis yang kedua. Tapi film yang satu ini kalian harus siapin tisu. Kenapa? Jangan mikir macam-macam dulu. Maksudnya siapin tisu karena film ini sedih banget guys. Berjudul The Fault in Our Stars tahun 2014. Ceritanya mengenai cowok cewek di mana mereka ini sama-sama menderita penyakit ganas. Tapi akhirnya mereka mendapatkan harapan hidup setelah saling bertemu dan saling mendukung serta saling jatuh cinta satu dengan yang lain. Tapi bagaimanakah kelanjutannya dan akhirnya apakah mereka dapat selalu bersama? Silahkan kalian tonton. Berikutnya ada Me Before You tahun 2016. Film yang dibintangi oleh Sam Claflin dan juga Emilia Clarke ini bakal membuat kalian baper. Menceritakan mengenai seorang cewek yang baru aja kehilangan pekerjaannya dan ia mendapatkan tawaran pekerjaan untuk merawat seorang pria di mana memiliki kebutuhan khusus ya. Dengan sabar si wanita ini selalu melayani keinginan si pria ini. Tapi lama-kelamaan timbul rasa cinta di antara mereka nih guys. Tapi banyak banget halangan yang harus mereka hadapi. Kalian harus nonton Me Before You karena bikin baper banget nih. Berikutnya apalagi kalau bukan film dari Kate Winslet dan Leonardo DiCaprio, Titanic. Film legenda, film yang kata orang kalau nggak pernah nonton ini berarti tidak tinggal di bumi. Menceritakan mengenai kisah cinta dua orang muda-mudi yang terjadi di kapal Titanic, di mana kapal ini akhirnya tenggelam. Kayaknya nggak perlu saya ceritain panjang lebar ya guys, kalian pasti udah pada nonton. Kalau belum pernah nonton, kebangetan banget nih. Bahkan film ini menjadi salah satu film paling laris sepanjang masa. Berikutnya ada trilogi Before. Yang menarik dari film ini adalah dirilis setiap 9 tahun sekali nih guys. Jadi kita tunggu ya, siapa tahu di tahun 2022 bakal dirilis lagi nih. Filmnya sendiri mengambil 3 tempat yang berbeda dengan 3 tempat yang luar biasa indah, yaitu Vienna, Paris, dan juga Yunani. Ceritanya sih sebenarnya simple guys, mengenai pria dan wanita yang sama-sama tidak saling mengenal dan mereka bertemu di kereta, akhirnya menghabiskan malam penuh di sebuah kota bernama Vienna. Akhirnya kisah cinta mereka ini terus berlanjut. Berikutnya ini film juga romantisnya minta ampun, The Vow tahun 2012 yang diperanin oleh Rachel McAdams dan juga Channing Tatum. Menceritakan mengenai sepasang suami istri di mana mereka mengalami kecelakaan dan si istri ini menderita hilang ingatan. Tapi ia hanya hilang ingatan mengenai suaminya nih guys. Maka mau nggak mau si suami ini berusaha keras untuk mengembalikan ingatan si istri dengan berbagai cara. Si istri yang mulanya asing dengan si pria ini dan merasa nggak enak, lama-kelamaan dia mulai luluh hatinya.
Berikutnya ada One Day tahun 2011 yang diperanin oleh Anne Hathaway. Film ini menceritakan mengenai cowok cewek di mana mereka ini berteman dan akhirnya menghabiskan sebuah malam bersama pada tanggal 15 Juli. Mereka pun bersepakat setiap 15 Juli mereka akan saling bertemu nih guys, dan mereka tetap akan berteman selamanya. Itu yang mereka janjikan. Tahun demi tahun berlalu dan mereka tetap saling bertemu setiap tanggal 15 Juli. Sampai akhirnya masing-masing dari mereka sudah memiliki pasangan. Tapi akhirnya mereka sadar bahwa mereka saling mencintai. Loh. Berikutnya ada A Walk to Remember tahun 2002. Diceritakan mengenai seorang pria yang suka berbuat jail kepada teman-temannya dan akhirnya ia dihukum nih oleh pihak sekolah untuk melakukan kegiatan sosial. Dan di kegiatan tersebut ia bertemu dengan seorang wanita, anak seorang pendeta, dan mereka pun semakin dekat nih guys. Tapi pria ini terkadang malah memilih teman-temannya dibandingkan si wanita ini. Kemudian bagaimana kisah kelanjutannya? Film ini dibintangi oleh Shane West dan juga Mandy Moore, artis yang benar-benar ternama saat itu. Next kita ke film 500 Days of Summer tahun 2009. Film yang dibintangi Joseph Gordon-Levitt ini menceritakan mengenai pria bucin alias pria budak cinta, di mana menceritakan seorang pria yang tergila-gila dengan rekan sekerjanya hingga suatu saat mereka ini resmi berpacaran. Tapi karena waktu yang mulai berjalan, si wanita ini mulai bosen nih guys dengan si cowok. Dan kemudian pria ini berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan hubungan cinta mereka. Salah satu film romantis nih yang harus kalian tonton juga. And the last one di part yang pertama ini, apalagi kalau bukan La La Land yang diperanin oleh Ryan Gosling dan juga Emma Stone. Bahkan film ini ternyata meraih kesuksesan yang besar guys, karena menurut saya nggak cuma menceritakan mengenai kisah cinta yang terjadi, tapi juga dibumbui dengan musik-musik yang akan membuat penonton baper. Dan ternyata La La Land ini membawakan sebuah film dengan nuansa yang berbeda, dan hal tersebut ternyata disambut positif oleh para kritikus dan juga penonton. Nggak harus saya ceritain ya, karena saya yakin kalian udah pada nonton nih film. Oke, itu dia guys film-film romantis barat part pertama yang harus kalian tonton. Dan jangan lupa nonton part-part berikutnya yang akan saya ulas lagi, karena masih banyak film-film romantis barat yang bakal bikin kalian baper. Sekian dari saya, thank you banget udah nonton. Kalau ada kesalahan ataupun kekurangan mohon maaf ya. Dan saya tunggu komentar-komentarnya dan masukannya. Bye-bye, thank you.